Pemberani, jika kita berkeliling Indonesia pasti akan menjumpai berbagai hal yang menarik. Gak heran jika Indonesia dikenal sebagai gudangnya tradisi. Salah satunya adalah kesenian Lais di Garut, Jawa Barat. Kesenian akrobatik yang sering membuat penonton takjub sekaligus takut akan aksi-aksi yang dipertontonkan. Bagaimana tidak, pemain hanya bergantungan dan membuat aksi di atas tali yang diikatkan pada dua ujung bambu setinggi 14 meter. Dan tentunya tanpa alat pengaman sama sekali. Seni akrobatik yang cenderung berbahaya ini sudah berkembang sejak 1 abad silam. Sampai saat ini, kesenian Lais masih dikembangkan oleh grup kesenian Garut. Salah satunya adalah Lingkung Seni Putra Pancawarna Medal Panglipur yang sudah berdiri sejak tahun 1925. Saya bersama anak-anak yang lain diajari Pak Ade untuk push up terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk melatih kekuatan tangan dan kaki. Pak Ade adalah seorang pimpinan di lingkungan seni Lais ini. Di usianya yang menginjak 55 tahun, ia masih sangat bersemangat melatih anak-anak dan anggota lainnya. Baru latihan dasar saja, tangan saya sudah lumayan sakit. 1, 2, tangannya yang kuat, Neng. Ini dadanya ke bawah, dadanya. Jangan kayak gitu. Kayak gini nih, kayak Bapak nih. Tangannya begini. 1, nah, 2. Nah, ini berarti apa ya? Boleh. 1, sekali lagi. 1, 2, 3. 1. Setelah diberitahu oleh Pak Ade, 2. saya mulai terbiasa pemberani. Meskipun 3. belum sekuat yang lain dan sedikit sesak nafas, tapi gerakan saya sudah mulai benar kata Pak Ade. Lanjut ke pelatihan dasar kedua. Jalan bebek semua. Jalan bebek semua? Iya, jalan bebek semua. Pak Ade menyuruh kami berjalan layaknya bebek dan mengelilingi lapangan. Kali ini tidak terlalu sulit. Dengan sedikit percaya diri, saya memposisikan diri paling depan. Terus bentar lagi. Baru saja 1 keliling, Pak Ade meminta kami jalan lebih cepat. Rasanya betis kaki saya mau pecah pemberani. Terus. Untungnya tak lama kemudian Pak Ade meminta kami berdiri kembali untuk bersiap ke pelatihan selanjutnya. Stop. Sekarang anak-anak latihan silat ya, dipimpin oleh Bapak Selamat. Padahal keringat di wajah saya saja masih belum surut. Pak Selamat adalah rekan Pak Ade yang juga akan memimpin kami dalam pelatihan silat. Untuk dapat mengikuti gerakan silat, saya harus fokus memperhatikan gerakan Pak Selamat. Apalagi sekarang Pak Ade lebih leluasa untuk memperhatikan kami. Dalam proses pelatihan ini sebenarnya tidak membuat kaki dan tangan saya sakit pemberani, melainkan membuat kepala saya pusing karena harus mengingat beberapa gerakan sekaligus. Pak Selamat mengajari kami secara perlahan, sehingga saya bisa mengikuti gerakannya. Namun tetap saja, melihat gerakan anak-anak yang lain, saya merasa gerakan saya masih banyak yang salah. Jadi tendangnya ke depan. Harusnya gimana Pak? Pinggir. Contohin coba. Bapak ya. Nah, lihat Bapak. Ya. Coba kakinya ke depan. Gimana gini? Iya. Hup. Sikut dulu. Hah? Tonjok. Nah, baru angkat. Hap. Angkat dulu kakinya. Bentar, pocet ya. Hap. Tahan. Hampir saja saya terjatuh. Kaki yang terlalu mengangkat ke atas membuat keseimbangan badan saya terganggu. Tapi gerakan yang benar memang harus kokoh seperti yang dicontohkan Pak Selamat. Saya tidak mau kalah dengan anak-anak kecil yang gerakan silatnya sudah seperti orang dewasa. 2, 1. Semakin lama, saya merasa semakin mahir dalam pelatihan ini. Toplok. Baik badan. Apa? Tendang.
Layaknya menari, tetapi sesekali harus menggunakan sedikit tenaga. Ternyata seni bela diri ini sangat asik juga jika kita melakukannya dengan gerakan yang benar. 5, 6. 1. Kalau setahu saya kan lais itu kesenian yang gelantung-gelantungan gitu ya Pak ya. Kenapa Pak harus silat dulu gitu, push up? Kan cuman gelantung-gelantungan. Kan itu harus punya fisik. Sebelum kita bisa naik itu harus fisik dulu dari bawah. Harus kuat tenaganya harus kuat lah. Kalau misalnya kita main di atas, kalau nggak kuat tenaga, jangan harap selamat. Tapi Pak, amit-amit ya. Iya. Pernah ada nggak kejadian gitu? Jatuh? Seperti jatuh. Pernah. Pernah. Bapak juga 2 kali. Duh, nggak bisa ngebayangin saya Pak. 2 kali, adik saya 1 kali, Bapak 2 kali. Tapi Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Itu belum waktunya mungkin. Kayak gimana Pak kalau boleh diceritain? Bapak lagi berputar di tambang. Kehabisan tenaga, makanya kita Aduh. harus benar-benar tenaga yang kuat. Aku nggak bisa ngebayanginnya Pak. 12 meter tinggi banget. Terus jatuhnya kayak gimana? Ya Bapak juga nggak ingat kalau jatuh gitu. Nggak ingat, Bapak juga Pingsan. dari atas ya, ada pingsan. Bapak dari atas. pingsan. Berarti penting banget ya Pak untuk latihan fisik biar nggak terulang lagi hal yang tidak diinginkan. Memang itu penting kan. Kita harus bisa fisik dulu, Neng. Harus kuat tenaga. Iya. Tenaga di kaki, tenaga di tenaga di tangan. Itu kekuatannya itu. Kalau tidak punya tenaga jangan harap. Kalau saya boleh lihat nggak Pak kesenian laisnya? Boleh. Nanti Bapak tunjukin. Ya udah Pak, mau Boleh? lihat Boleh. yang latihannya? Ayo, oke. Nah, Neng, ini tempat latihan lais Bapak. Anak-anak pada main di sini. Ini berapa meter Pak? Kalau ini cuma 3 meter, Neng. Kalau tempat Tapi tinggi juga ya? ya lumayan tinggi, lumayan, tapi Pak. tidak membahayakan. Ini buat anak-anak? Buat pelatihan dasar ya? Pelatihan dasar ini dulu gitu. Aku mau nonton dulu ya Pak ya? Boleh, mau nonton boleh. Wow. Melihat anak-anak yang sedang latihan lais, membuat saya terdiam sejenak sambil menikmatinya. Di ketinggian 3 meter, saya rasa cukup mudah dan tidak berbahaya. Terlihat seperti yang mudah, saya jadi penasaran ingin ikut latihan lais. Neng penasaran kok pengen nyobain? Bisa. Bisa. Mau Ayo. nyobain? Tapi harus pakai ikat dulu ya. Kenapa Tali harus pinggang. pakai? Supaya pantas. Oh, pantas gitu. dan ada Ya udah. siapnya gitu. Boleh, Pak. Boleh diikat dulu ya. Sebelum naik ke atas tali, Pak Ade menganjurkan saya untuk latihan naik bambunya terlebih dahulu. Ayo. Terus tangannya rada ke atas. Bisa Bang. Terus harus bisa. Terus? Terus harus bisa. Diam aja dulu ya, baru naik. Gini kan? Tuh aku kenapa muter Pak saya mah. Baru saja naik bambu, sulitnya luar biasa pemberani. Tidak seperti anak-anak yang sudah terlatih, mereka naik layaknya berjalan di tangga. Tenaga saya tidak kuat untuk menahan berat badan saya yang bergelantung di bambu. Akhirnya Pak Ade membantu saya untuk bisa naik ke atas. Telapak tangan saya sakit pemberani. Sesampainya di atas, saya menyangkutkan sebelah tangan saya ke atas tali. Karena sudah tidak kuat lagi menahan, saya malah terjatuh. Gini kan? Tuh aku kenapa muter Pak saya mah. Baru saja naik bambu, sulitnya luar biasa pemberani. Tidak seperti anak-anak yang sudah terlatih, mereka naik layaknya berjalan di tangga. Tenaga saya tidak kuat untuk menahan berat badan saya yang bergelantung di bambu. Akhirnya Pak Ade membantu saya untuk bisa naik ke atas. Telapak tangan saya sakit pemberani. Sesampainya di atas, saya menyangkutkan sebelah tangan saya ke atas tali. Karena sudah tidak kuat lagi menahan, saya malah terjatuh. Ayo, nggak apa, ayo. Nggak apa-apa, ayo. Bangun tidur terus mandi, terus. Udah. Bentar Pak, sakit.
Enggak. Apanya yang sakit, Neng? Ya. Ininya. Ini merah-merah ya? Merah-merah. Aduh, kasihan juga nih. Ini kalau Lais ini bangga bener, Neng. Enggak gampang. Nah, apa yang dirasakan yang sakitnya mana? Tangan aja, Pak. Oh, ini. Oh, cuma ini. Susah. Sampai tangan saya Merah. gemetar, merah. Rasa penasaran saya belum hilang. Saya meminta Pak Ade untuk memberikan contoh sekali lagi. Pak, coba Pak sekali lagi, Pak. Boleh, Tapi boleh. pengen lihat dulu, Bapak. Oh, boleh. Lihatin aja Bapak dulu ya. Caranya naiknya begini ya. Ya, Pak. Nah, begini kaki yang kanan di sini ya. Ya. Tangan yang satu di sini. Ya. Nah, kalau udah begini tinggal naik aja. Angkat dari pantat ya. Oh. Nah. Tuh. Ya. Jadi ada aba-aba dari bawah. Cara Pak Ade naik sangatlah unik. Badan Pak Ade tidak menempel ke bambu, hanya cukup dengan menggunakan tangan dan kaki. Melihat cara Pak Ade, sepertinya saya harus latihan lagi. Tapi karena badan saya sakit akibat benturan, saya tidak bisa melanjutkan latihan sekarang, pemberani. Untuk mempersiapkan penampilan Lais Pak Ade dan pemain lainnya, saya diajak Pak Ade untuk pergi ke kebun mencari bambu. Kayak awinan nih. Oh, Nah, mana, Pak? tanu ya neng ya awinan. Oh, awinan eta. Mohon. Sesampainya di kebun, saya membantu Pak Ade membangun satu pohon untuk dibawa pulang. Emang susah? Susah. Susah, kalau susah biarin Bapak aja. Takut ini, Pak. Awinya kena mata. Ai mah atas cocok neng. Anu misalnya sebentar, iya teh cocok. Ai mah kan sae atau cekap itu ageng teh alit teh. Kanggo Lais teh. Mohon. Karena biasa disebut cocok. Iya, teh. Mohon. Anabi mata apa? Dia bakal ngeper ke diangin itu. Ngeper. Mohon Oh. raos gitu teh. Jangan ngayun gitu. Oh, berarti itu mah teu tiasa dianggo Lais. Teu tiasa diangin lain ageng teuing gitu. Oh, ageng teuing. Oh, teu tiasa ageng teuing ge. Teu tiasa heuras gitu. Oh, jantan oyag-oyagan gitu Pak. Mohon Jantan tah ya? lamun ieu mah ngoyang gitu. Mohon Ngeper laras gitu. iya. Upami itu mah berarti bakalan jegreg. Mohon heuras. Oh, heras. Bambu untuk kesenian Lais panjangnya sekitar 10 hingga 15 meter. Sampai di halaman rumah Pak Ade, kami pun mulai membersihkan bambu yang akan digunakan untuk pertunjukan Lais. Bambu harus dikupas sampai licin di seputarannya agar tidak ada lekukan yang tersisa. Karena jika banyak lekukan akan berbahaya untuk kaki dan tangan para pemain. Setelah dibersihkan hingga licin, bambu harus dicuci menggunakan lap basah untuk menghilangkan bulu-bulu yang menempel di bambu. Tangan saya saja sampai gatal ketika menyentuh bulunya. Sekarang bambunya sudah bersih dan rapi. Bambu sudah siap dipasang untuk pertunjukan Lais. Sorak-sorai penonton sudah bergemuruh di kuping saya. Acara dibuka dengan pertunjukan pencak silat yang ditampilkan oleh anak-anak yang sebelumnya sempat latihan bersama dengan saya. Tabuhan kendang, trompet, dan alat musik tradisional lainnya mengiringi gerakan pencaksilat dan membuat acara semakin megah. Sambil menunggu pertunjukan Lais dimulai, saya dan Pak Ade ikut menyaksikan pertunjukan pencaksilat. Selesai acara pembukaan, sebelum lanjut ke pertunjukan Lais yang ditunggu-tunggu, Pak Ade mengajak saya ritual terlebih dahulu. Ritual yang dilakukan oleh Pak Ade, saya juga kawan-kawan Pak Ade adalah satu tradisi yang selalu dilakukan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Selain bambu untuk pertunjukan Lais, saya sedikit terkejut karena melihat ada bambu yang disusun menjadi tangga namun pijakannya menggunakan golok. Pijakannya pakai golok gini, Pak. Kan ini mah tangganya tangga golok buat hiburan acara seni Lais. Ini campurannya. Tapi dinaikin. Ya dinaikin. Ini emang nggak bahaya, Pak? Ya bahaya sih enggak. Bapak, tapi kan ini goloknya tajam. Ya tajam. Emang Neng mau nyobain?
Enggak. Tapi nanti nggak bakal apa-apa. Enggak mau. Ayo, dicoba dulu, dicoba. Enggak mau. Jangan takut nih, didoain dulu Mau sama Bapak ya. diapain tangannya? Oh, ulang cobain. Enggak mau Bapak. Jangan sini. Ya. Pak, Didoain dulu nggak ya. mau, didoain. takut. Takut. Jangan takut, nggak apa-apa. Bapak yang tanggung jawab ya. Jangan takut. Doain dulu ya, Pak. Diapain tangannya? Pak. Nah, nggak bakalan apa-apa. Nggak mau, bakalan Pak. apa-apa. Iya, coba. Merem aja. Kalau takut merem aja. Enggak mau Merem aja, nggak apa-apa. Ini teh tajam Bapak. Iya, tajam, memang tajam, tapi nggak apa-apa ya. Udah didoain sama Bapak? Udah. Hah? Udah didoain. Luar biasa pemberani, seluruh badan saya gemetar. Saya semakin merinding melihat tangan saya tidak ada luka sedikit pun. Saya bersyukur karena tidak ada luka sama sekali di badan saya. Setelah menjawab rasa penasaran saya, Pak Ade mulai menapakkan tangan dan kakinya di bambu. Pertunjukan seni lais dimulai. Benar-benar pertunjukan yang sangat ekstrim pemberani. Saya melihat orang bergelantungan tanpa pengaman di ketinggian sekitar 12 meter. Rasa was-was penonton semakin menjadi-jadi ketika pertunjukan lais di atas dikolaborasikan dengan pertunjukan debus yang ada di bawah. Sekarang giliran saya. Setelah di ujung bambu, saya mulai meraih tali dan mulai duduk. Namun ketika berada di tengah, saya sangat takut karena tidak bisa berpegangan ke bambu. Coba. Ya, bongkar. Nggak mau duduk. Posisi duduk saya yang tidak seimbang membuat saya meminta Pak Ade untuk membenarkan posisi duduk saya. Diangkat sebentar. Emosi saya sudah tidak bisa dikendalikan. Rasa takut membuat saya memaki orang-orang yang ada di sekitar saya. Padahal mereka semua hanya ingin membantu saya. Bentar ya, hatinya harus tenang dulu. Diangkat sebentar. Nah, kita nanti bisa tidur. Akhirnya posisi duduk saya sudah seimbang. Saya sudah mulai rileks. Sekarang waktunya saya untuk menyajikan penampilan terbaik saya. Rasa takut saya mulai berkurang. Karena sudah latihan fisik, tangan saya bisa lebih kuat untuk memegang erat talinya. Syukurlah pemberani, saya bisa menaklukkan rasa takut saya dan bisa menampilkan atraksi kesenian lais ini. Sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Neng udah bisa. Saya juga makasih ke Bapak. Sama-sama. Udah sabar mau ngajarin saya. Sampai bisa naik ke atas, sampai bisa gelantungan. Sampai bisa menikmatin lah saya kesenian lais Pak. Iya, alhamdulillah Bapak juga salut sama Neng, ya udah berani gitu. Sebelumnya Bapak kan dari dulu belum pernah gitu, cuma Neng yang baru sekarang bisa nampilin lais berani seperti ini. Oh iya Bapak Pak. juga bangga lah lihat Neng. Bapak bangga sama Neng? Bangga. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Neng juga salut sama Bapak, udah bertahun-tahun main kesenian lais ini yang sangat luar biasa lah, tidak gampang gitu ya Pak ya. Iya, sangat Semoga susah, Bapak sehat selalu. Amin. Kesenian laisnya berkembang terus ya Pak ya. Amin. Lebih sukses Ya, pokoknya Pak. Iya, Neng juga sama didoain sama Bapak ya. Semoga Neng sukses selamanya. Amin. Bapak makasih ya udah banyak bantu Neng di sini. Sama-sama. Iya. Kesenian lais ini bukan hanya sekedar bergelantungan di atas tali. Kesenian ini memberikan banyak pelajaran untuk saya. Apa arti dari berusaha, sabar, dan arti dari keberanian. Berani coba. Coba.